Baik, selamat malam saudara Arif, Doli Arif. Ya, malam Fauzi. Gimana kabarnya sekarang bro? Alhamdulillah. Memang kalau sekarang cuaca yang seperti ini, ya meskipun kemarin sempat ya, sempat hampir hampir terindikasi lah yang namanya penyakit sekarang. Cuman rupanya enggak dan sekarang sudah mulai sehat lagi. Baik, Alhamdulillah. santai aja bro. Ya, Oke, malam hari ini kita akan kedatangan pembicara penulis dari Dunia Tanpa Rumus guys, yang baru aja launching di Proper Media dan sedang masa PO sekarang. Kalian pesan dong guys. ya bisa. Dan kita akan ngobrol-ngobrol nih guys, mungkin kayaknya bakal lama sih ngobrol. Dan kebetulan beliau ini adalah teman SMA-nya gua gitu kan, teman dari SMP malah ya. Ya, ya dari SMP dulu. Iya. 6 tahun satu sekolah. Tapi nggak pernah sekelas sayangnya. Ya nggak apa-apa. Yang penting satu sekolah. Yang penting kenal. Penting kenal. Ya, jadi mungkin daripada tunggu lama gitu kan, kita masuk langsung aja ke perbincangan kita pada malam hari ini ya. Gue pengen nanya nih sama Arif, sama nama penanya siapa ya? Rebi Muna ya? Yap. Nama penanya Rebi Muna. Rebe itu teman kita SMA juga yang ngasih. Ya. Ji. Auditia itu kan. Jadi dia kalau ngasih nama, ya tahulah orang Minang gitu kan, sering ngasih julukan, nggak gelar gitu kan sama teman. Dan entah kenapa yang dari si audit ini, teman kita yang satu ini, ketika dia ngasih nama itu melekat terus gitu, nggak bisa dihilangkan. Jadi emang Rebe gitu kan ya, artinya sebetulnya buruk gitu ya, dari ARB. Nah, jadi waktu itu saya sering pidato di kelas gitu kan, semacam kayak pidato partai gitulah di kelas 10 dulu waktu SMA. Dan nggak tahu kenapa di tahun yang sama itu ada Abu Rizal Bakri dengan Partai Golkarnya, itu masih iklannya itu sering terlihat di TV gitu kan. Nah, juga saya sering pidato dan juga sering-sering kayak gitulah ARB ini, ARB kata si Adit kan, dari ARB yang akhirnya lama-kelamaan dari ARB ya jadi Rebe aja gitu. ARB Rebe gitu kan. Kayak gitu karena untuk mempermudah penyebutan gitu. Nah, untuk Munanya itu sendiri itu nama saya. Jadi kan saya nggak lahir sih. KTP-nya itu kan Aulia Arif ya namanya. Cuman sebelum jadi Aulia Arif, nama saya itu bukan Aulia di depannya itu, jadi Munawir gitu. Munawir itu nama lahirnya itu Munawir Arif. Itu dikasih sama salah satu orang yang dituakan di kampung saya, yang dituakan gitu ya, bukan orang ya. Dan nggak tahu kenapa setelah beberapa bulan setelah saya dikasih nama seperti itu, beliau yang ngasih nama meninggal gitu kan. Dan beliau meninggal, habis itu saya banyak penyakitnya, asma lah segala macam lah gitu kan. Jadi orang tua, yang namanya orang tua di kampung-kampung lah kan, jadi mereka kayak, oh ini ada yang nggak beres nih, karena yang ngasih namanya udah wafat mungkin kan. Ini kayaknya ada yang nggak bener nih. Jadi di apalah namanya, digantilah namanya gitu kan ya, barulah berganti dengan Aulia Arif gitu. Dan saya tidak ingin melupakan siapa saya dulu gitu, jadi saya ambil nama belakang dari nama pena saya itu ya Rebe Muna, ya dari Munawirnya itu. Cukup. Oke, menarik ya namanya Rebe, akhirnya jadi Rebe Muna gitu kan. Ya. Oke, sepanjang yang gue tahu nih Arif, kan lo jadinya orang yang pas SMP SMA gitu suka karate gitu kan, maksudnya ya suka karate dan suka hang out cowok gitu. Kenapa tiba-tiba pas kita ketemu lagi lo malah nanya naskah dan jadi suka nulis? Gimana? Gue pengen tahu gitu. Aduh, dari ya emang SMP kelas 1 itu tahun 2010 ya. Itu pertama kali saya masuk latihan karate, bergabung ke latihan karate. Bahkan sampai sekarang, meskipun sekarang udah
nggak latihan lagi ya, udah buka dojo sendiri ini, tapi tetap masih aktif lah di dalam kegiatan karate. Cuman kenapa bergaul juga sama cowok-cowok gitu kan, aduh kayak apa ya, kayak perih kali itu. Maksudnya emang tipikal cowok-cowok yang suka nongki gitu kan. Oh ya gitu, ya yang bandel lah istilahnya, bandel gitu kan, kayak nakal-nakalnya anak SMP, anak SMA gitu kan. Iya. Kenapa bisa seperti itu ya? Nggak tahu juga sih. Memang nulis, jadi dari awal gini sih, saya emang orang yang suka bercerita gitu, bercerita kepada orang lain gitu kan, dan bohong juga. Juga suka berbohong gitu kan. Ya kadang ceritanya cuman 10, dikasih bumbu jadi 15 gitu kan. Sering gitu kan, sering. Sampailah saya pada saat di kampus itu nggak tahu kenapa saya merasa sia-sia gitu bercerita yang hoax gitu kan, bahasa sekarang ini kan hoax gitu. Iya, Hoax itu udah mulai bosan, habis bosan cerita yang hoax, ceritanya yang lurus-lurus aja gitu kan. Emang sih ceritanya yang lurus-lurus aja, cuman pas di situ itu kayak kok rugi banget sih kayaknya, cerita doang kayak gini cuman dari mulut ke mulut gitu kan. Apa salahnya mulai menulis gitu, dan saya mulai menulis. Dan jujur aja itu bukan buku pertama yang saya tulis. Dunia Tanpa Rumus itu bukan yang pertama. Yang pertama selesai ya, tapi yang pertama saya tulis bukan. Ya, yang pertama selesai memang Dunia Tanpa Rumus, cuman yang pertama saya tulis bukan. Ada 2 buku, kok 2 buku sih? Ada 2 cerita yang sudah saya bikin konsepnya gitu kan, kayak benang merahnya gitulah. Jadi ceritanya secara garis besar itu kayak gini gitu kan. Ada 2 yang pre-nya itu sebelum Dunia Tanpa Rumus gitu. Di sebelum Dunia Tanpa Rumus tuh udah nulis juga, dan nggak tahu kenapa juga Dunia Tanpa Rumus yang lebih dulu selesai gitu kan. Jadi memang kenapa saya bisa menulis, mungkin karena itu tadi, karena saya merasa bercerita dengan orang, dengan teman gitu kan, teman sekampus, cuman sia-sia gitu, nggak ada apa lah namanya, nggak ada bunganya lah itu istilahnya, bahasa apanya ya, nggak ada bunga, nggak ada reward yang saya dapatkan dari cerita saya kayak gitu. Jadi gitu. Oh gitu, jadi awalnya cerita karena nulis. Saya memang suka cerita kan, Fauzi mungkin tahu kan, dari SMP, dari SMA saya orangnya ngebacot mulu kan. Iya. Jadi emang kita beberapa kali ketemu, dan ya saya tahu ngebacot mulu gitu kan ya. Saya merasa ngebacot saya ini, aduh kok bahasanya aduh kayak gini, tapi ya gitulah, saya ngerasa ngomong yang kayak gini tuh sia-sia kalau nggak disalurkan ke sebuah wadah gitu. Dan ya wadahnya adalah ini gitu, adalah ini, menulis. Keren sih, maksudnya cerita, kita tahu lah banyak cerita penulis yang awalnya berasal dari yang nggak sengaja gitu, dan yang akhirnya pada saat gue tahu ini kisahnya cukup menarik sih. Dan ya, gitu ya. Selanjutnya kita bahas langsung ke bukunya aja, Dunia Tanpa Rumus, karena kan ini judulnya sih Dunia Tanpa Rumus. Kalau kita nostalgia masa SMP SMA kan tak aja di belakang layar gitu. Makanya pulang sih. Kalau pengen nostalgia pulang. Oke, Dunia Tanpa Rumus. Dari judulnya aja kita coba bahas dulu deh, kenapa sih Dunia Tanpa Rumus gitu? Apa yang sebenarnya ya berkeren dikit kan? Apa sih yang sebenarnya saudara dipinginkan dari judul Dunia Tanpa Rumus ini begitu? Jadi Dunia Tanpa Rumus tuh kira-kira jadi bukan maksud judulnya itu mungkin ada yang ambigu juga. Jadi untuk meluruskan, saya tidak mengatakan bahwa dunia ini tidak ada rumusnya gitu. Jadi saya percaya ya, yang ada di dunia ini itu adalah hasil dari rumus Yang Maha Kuasa gitu kan. Nah, hasil perhitungan segala macamnya dari Tuhan gitu. Saya percaya itu. Jadi Dunia Tanpa Rumus di sini itu adalah semacam cerita yang saya buat, di mana di dalam cerita itu kayak logika, kayak berpikir lurus itu nggak ada gunanya, dan nggak ada apa namanya, nggak kepake di dunia, di dalam cerita itulah gitu. Jadi itu Dunia Tanpa Rumus. Jadi bukannya saya bilang
dunia ini nggak ada rumusnya gitu. Tapi ya itu saya bilang kenapa dunia tanpa rumus. Bahkan orang yang seharusnya gini ya kan, logika sederhananya kan, kalau kita punya teman gitu kan, yang namanya teman itu kan ngebantu teman gitu. Nah tapi di dunia tanpa rumus itu nggak berlaku yang kayak gitu gitu. Mungkin ada contoh-contoh lainnya lagi yang belum kepikiran saat ini. Tapi ya kayak gitulah kira-kira kenapa dunia tanpa rumus ya. Jadi memang di dalam cerita itu maksudnya saya adalah untuk membuat sebuah cerita yang dimana rumus-rumus lurus itu kayak dulu yang dipakai di fisika gitu kan, kimia gitu kan, itu memang nggak ada gunanya gitu. Emang nggak bisa dipakai di sana gitu. Emang rumusnya itu beda sendiri gitu. Gitu. Dan di dalam bukunya pun Arif udah memberikan banyak contoh ya gimana dunia itu tanpa rumus sebenarnya gitu. Iya. Memang itu sedikit apa ya? Kalau dibilang gimana ya? Dulu waktu SMA itu satu kebetulan kita kan sama anak IPA kan? Iya. Salah satu yang saya amati dari pemikiran teman-teman saya ini sendiri ya, adalah dimana pemikiran mereka itu saya nggak tahu sih, tapi yang menurut pandangan saya gitu ya, entah mereka berpikirnya memang kayak gini atau gimana, mereka kayak oke, ada sebuah tembok gitu kan, ya udah yang ada cuma tembok gitu, padahal di belakang tembok itu masih ada beberapa hal kan, bisa jadi di belakang temboknya ada WC gitu atau kamar mandi, bisa jadi ada kamar gitu kan, ada apa. Nah mereka cuma ngelihat apa yang ya temboknya doang gitu, mereka nggak bisa menerima apa yang ada di belakang itu. Teman-teman bukan teman-teman sih, itu pandangan saya terhadap pola pikir teman-teman saya gitu. Nah makanya dari pola pikir yang sangat-sangat pasti itu saya kesal sih sebetulnya, dan kesalnya lagi karena waktu SMA itu saya belum bisa mengubah. Kalau seandainya mereka memang berpikiran seperti itu, waktu SMA itu saya belum bisa mengubahnya. Dan saya baru mulai tahu yang seperti itu. Ternyata ada yang namanya filsafat gitu kan. Nah itu ada yang namanya filsafat. Jadi ternyata kalau saya kesal tuh pas baca-baca buku filsafat deh. Kalau seandainya dari dulu saya tahu, ini mungkin udah saya sampaikan ke teman-teman gitu kan. Nah sayangnya enggak itu, dan ya dari kekecewaan terhadap diri sendiri juga, maka akhirnya lahirlah dunia tanpa rumus, yang itu sekedar contoh-contoh penguat aja gitu sih sebetulnya. Banyak di dalam bukunya itu kan, semacam apa ya, kayak ini ada satu yang menarik gitu kan. Ada sebuah, kita dulu di SMA mungkin Fauzi juga pernah dengar gitu kan. Jadi baru masuk aja itu salah seorang guru kita itu, mungkin kalau Fauzi ingat, bilang kayak gini, saya ingat betul nih, selamat datang calon mahasiswa 1000 hari lagi katanya. Itu 1000 hari kan dalam kurun waktu kira-kira 3 tahunan lah gitu kan. Padahal kita baru masuk dan selamat datang mahasiswa 1000 hari lagi, dia bilang kayak gitu. Itu udah kayak jadi udah kayak mengotak-ngotakkan manusia gitu. Jadi kayak setelah SMA harus kuliah, setelah kuliah nanti dapat kerja, beristri, habis itu beranak gitu kan. Padahal banyak kok yang belum nikah punya anak gitu kan, miris juga kita kan. Ada yang udah bertahun-tahun nikah tapi nggak punya anak gitu, dan seterusnya gitu ya. Saya cuman ingin membuka membuka mata orang-orang ya yang mau membaca nantinya misalnya, bahwa bukan hanya gini. Saya nggak tahu kenapa, mungkin ya banyak orang yang menutup mata karena tidak ingin tahu gitu. Nah, tidak ingin tahu dengan hal-hal yang perih seperti itu di dalam dunia gitu kan. Tapi yang saya pahami ya, pandangan saya adalah hanya karena kita menutup mata dan berlagak tidak tahu terhadap sebuah kemirisan tadi itu, sesuatu yang miris itu, hanya karena kita menutup mata dan berlagak tidak tahu akan hal itu bukan berarti menghilangkan hal yang tadi itu gitu. Jadi bukan hanya karena gak ada maling di rumah kita nggak kunci pintu gitu kan.
Oh kan nggak ada maling, ngapain kuncinya, ngapain pintunya dikunci, kan nggak kayak gitu gitu kan. Nah seperti itulah kira-kira kenapa Dunia Tanpa Rumus, dan ada juga beberapa nilai-nilai kehidupan di dalam bukunya gitu. Kalau ya beli ya guys. Iya. Ntar nih nilai kehidupannya di pertanyaan selanjutnya ya. Oke, jadi itu ya kenapa Dunia Tanpa Rumus, dan menarik sih, dan saya kan udah baca bukunya meskipun belum selesai ya, tapi udah beruntung lah dapat kesempatan buat baca gitu kan, salah satu orang yang nggak harus beli, meskipun saya akan beli tapi nggak pakai uang pribadi. Beruntung mas. Salah satu milestone dari hidup saya itu sudah terpenuhi sekarang, itu aja. Untung lagi bisa memenuhinya, asik. Beruntung lagi. Kan maksudnya semua the whole story udah diceritakan kan dalam bukunya Arif. Ada nggak sesuatu yang atau background story ataupun apa ya, kayak Easter egg gitu yang nggak keceritaan gitu, yang bisa membuat kalau orang-orang yang nonton video ini itu experience-nya bakal beda dari orang-orang yang cuma baca gitu kan, dia biar naikin view. Jadi oh gitu ya. Jadi sebetulnya saya ambil resiko juga. Saya ngerasa nih buku saya ini itu jor-joran di awal, cuman makin di awal-awal ceritanya itu jor-joran, ngegas betul kan gitu. Tapi entah kenapa pas mau habis itu kayak kenapa ya, nggak sejor-joran di awal gitu, nggak sengegas di awal gitu. Dan itu memang tujuan saya, karena memang ada tujuannya kelanjutannya gitu ya, Dunia Tanpa Rumus 2. Sudah dipersiapkan kedua guys. Sudah dipersiapkan, tapi nah itu kan nggak tahu juga nih, ada juga yang bilang kan, ngapain sih ditahan-tahan, idenya keluarin aja gitu kan. Ya. Kalau saya ya nggak tahu juga sih kenapa saya kepikiran kayak gitu, dan mau gimana lagi gitu kan. Bukunya udah dikirim gitu. Dan memang kalau diceritain dalam satu buku kayaknya nggak muat gitu. Terlalu bisa terlalu tebal nanti bukunya, nggak tahu kan. Bosan juga yang, dan setelah ini juga ada planning sih sebetulnya, dari Dunia Tanpa Rumus 2 dah, itu memang sedikit perjudian lah istilahnya gitu kan, gamble gitu kan. Kayak kalau yang keduanya betulan keren gitu ya oke lah gitu, tapi kalau seandainya yang keduanya enggak, ya biasa-biasa aja gitu kan, itu kan kayak ya yang namanya orang gamble gitu kan. Kan kayak gitu. Nah cuman mas ada juga sih kepikiran buat bikin story-nya itu kan, karena memang ada beberapa apa ya, Easter egg sih ya bahasanya, kayak nggak salah Easter eggs ya, Easter eggs yang kayak belum terceritakan di sana gitu. Dan itu rencananya Dunia Tanpa Rumus setelah yang kedua akan ada yang Easter egg-nya itu, yang ngebahas tentang hal-hal yang belum terbahas di Dunia Tanpa Rumus yang pertama dan yang kedua gitu. Jadi kalau bukan di game itu DLC ya. Apa? DLC kalau di game ya. Nah ya DLC ya. Ya itu kayak semacam itulah. Dunia Tanpa Rumus gitu. Ya semacam itulah, kayak gitu. Semacam Dunia Tanpa Rumus tapi dari yang nggak kelanjutannya gitu. Karena bikin trilogi kan susah. Iya susah. Trilogi itu memang susah kan, dan memang ide saya nggak ada sampai bikin trilogi sih. Nggak ada semacam waduh harus bikin trilogi, nggak ada. Cuman bikin 1, 2 yang sedang proses juga sih sebetulnya, dalam proses. Dan nanti kalau seandainya ada sih bakalan, kalau seandainya jadi gitu kan ya. Karena kan yang kedua juga belum selesai nih cerita, saya nulisnya. Kalau seandainya masih tetap ke plan awal, akan ada yang namanya Easter egg itu, cerita yang cerita sampingannya gitu. Jadi gue boleh minta sedikit apa ya istilahnya tips lah ya. Arif ini nulis setiap hari konsisten gitu atau pas lagi mood aja gitu? Untuk Dunia Tanpa Rumus itu saya mulai ketika semester 3. Kalau nggak salah itu tahun 2017. 17 ya, masuk
Mulai Ya, 16. 2015. Saya mulai nulis yang pertama itu semester 2 yang sampai sekarang belum jadi, belum selesai. Oh, Belum selesai karena memang ceritanya ya gitu. Kita bahas dunia tanpa rumus ya sekarang. iya. Oh, jadi Nggak apa-apa memang juga sih dunia tanpa rumus sebenarnya. itu saya menargetkannya dunia tanpa rumus itu paling lambat itu dulu ya waktu nulisnya di semester 3 itu paling lambat itu tamat dan selesai nulisnya itu semester 6 gitu. Jadi lebih duluan daripada skripsi. Emang itu tujuannya gitu. Memang kayak gitu tujuannya. Jadi saya pengen jadi mahasiswa yang karya pertamanya itu bukan skripsi gitu, tapi novel gitu kan. Nah cuman karena ada beberapa kendala juga gitu kan, memang tulisnya nggak rutin gitu, dan sampailah pada suatu ada sebuah kendala yang menyebabkan saya itu tertunda-tunda ujian seminar proposal, ujian komprehensif gitu, tertunda dari ujian komprehensif. Saya udah waktu di kampus itu udah daftar dari 5 Februari. Cuman jadwalnya baru keluar tanggal 27 Mei. Itu ada sekitar 3 bulan ujian komprehensif saya itu jadwalnya nggak keluar-keluar karena dosennya sibuk, karena segala macam. Saya juga nggak, gitu amat lah gitu kan. Nah jadi di masa waktu yang 3 bulan itulah saya mulai menulis dunia tanpa rumus setiap hari. Nah jadi daripada nggak ngapa-ngapain gitu kan, nunggu jadwal kompre nggak keluar-keluar, makanya saya tulis dunia tanpa rumus, dan itu 1 chapter per hari. Dan memang saya targetkan kayak gitu, nggak saya lebihin, nggak saya kurangin gitu. Karena kalau ada nih, ada momennya nggak nyampe 1 chapter gitu, saya paksa terus sampai nyampe 1 chapter gitu kan. Dan ada pula momennya yang lebih nih dari 1 chapter, kayak bisa bikin 2-3 chapter gitu kan dalam sehari, tapi saya tahan gitu. Emang sengaja karena saya ingin menjaga kualitas dari tulisan saya gitu, nggak pengen cepat-cepat bikinnya. Bahkan saya juga pernah baca-baca itu kan semacam artikel gitu kan, orang itu kalau nulis yang baik itu cuman 45 menit itu. Kalau udah lewat 45 menit dipaksa nulis gitu kan, bisa sih, cuman takutnya nanti akan ini hasil penelitian juga saya pernah baca gitu, kualitas tulisannya menurun gitu. Yang kualitas tulisan yang baik itu cuma 45 menit gitu. Jadi saya nggak mau lebih dari itu. Nah jadi di sanalah waktu nunggu jadwal kompre dari 5 Februari sampai 27 Mei saya fokus menulis dunia tanpa rumus 1 chapter per hari, 1 chapter per hari. Dan itu saya ulang. Sebelum nulis chapter baru saya baca yang lamanya dulu. Mungkin ada yang yang kayak pemborosan kata lah gitu, yang pemborosan kalimat gitu kan. Nah itu saya baca dulu yang kemarinnya, karena bisa jadi apa yang terlihat sekarang itu kemarinnya nggak kelihatan gitu, nggak kerasa kalau di sana salah gitu kan. Kemarin oke aja, santai-santai aja, ternyata pas dibaca lagi ada yang salah rupanya gitu kan. Nah makanya saya selalu seperti itu, baca chapter sebelumnya lanjut chapter baru, baca chapter sebelumnya lanjut chapter baru. Dan kenapa bisa seperti itu, karena dari awal sampai akhir itu udah ada. Saya pernah baca tweetnya Viku Fahriza itu kan, stand up comedian. Kalau pengen nulis itu ya tulis aja benang merahnya itu dari awal start sampai finish gitu. Jadi habis kalau mau improve ya improve, tapi jangan lari dari benang merah itu tadi. Ya jangan lari, improve silahkan kata Viku gitu tweetnya di Twitternya. Tapi jangan sampai lari terlalu jauh dari benang merah gitu. Dan saya emang udah bikin dunia tanpa rumus ini ceritanya seperti ini, habis gitu, kayak gitu. Dan di yang kedua akan ada elemen-elemen seperti ini masuk, seperti ini, dan ceritanya kayak gini. Udah ada kerangka mind mapnya lah istilahnya gitu kan, mind mapnya gitu, pola berpikirnya gitu, kerangka konseptual kalau bahasa ilmiah. Udah ada itu dari awal. Jadi ya memang nggak kehabisan ide lagi, memang cuman nulis, cari nah ini gimana nih cara masukin yang bagian ini gitu. Itu aja. Tinggal eksekusi lah ya berarti ya. Ya tinggal eksekusi doang. Ceritanya udah ada dalam kepala semua. Oke, gue sempat baca nih tulisannya Arif di dunia tanpa rumus, dan jujur sih gue suka banget gimana cara Anda membuka ceritanya gitu. Maksudnya kan banyak lah teknik dalam membuka cerita gitu, bisa dengan mengenalkan karakter atau yang simple lah. Tapi gue lebih suka personally, lebih suka orang yang buka cerita itu dengan ngegas gitu, dan nggak itu
itu dapat banget sih, maksudnya pertarungan yang beneran epic banget di Gitu ya. pertama sedikit Pertama baru ya langsung aja ke pembaca ya. Itu Ya. pertarungan yang di chapter pertama epic sih, meskipun endingnya ya meh lah. that's good. Dan to be honest ya, itu endingnya maksudnya itu tipikal pertempuran yang gue pengen bisa gitu, meskipun sebenarnya ya mungkin karena terbantu juga dengan Arif yang anak karate ya, jadi Ya. apa ya, nuansa pertempurannya itu lebih real aja ke sana gitu daripada Ya, alhamdulillah, terima saya kasih. yang anak rumahan dan tidak pernah berantem gitu. Ya, terima kasih. Itu terima kasih sekali karena juga sebelum saya kasih naskahnya ke Fauzi kan, saya juga tanya-tanya dulu gitu kan, tanya-tanya ke teman gitu kan, tanya-tanya ke dosen gitu kan di kampus, dan ya saya ada beberapa, ya namanya mahasiswa kan adalah 1-2 dosen yang dekat dengan mahasiswanya gitu. Dan kebetulan yang dosen saya ini suka nulis gitu kan, dan bukan suka nulis sih, dia suka baca novel gitu kan. Nah, beliau ngasih saran sih kayak gini. Saya nggak merasa awalnya kayak gitu, cuman ada gitu di tulisan saya ada, cuman saya nggak ngerasa gitu. Nah, si beliau bilang yang kayak gini pertahanin ya gitu, yang ada mobil sedan warna putih 4 pintu yang kayak gitu tuh kan detail banget tuh, Rif. Ya dipertahanin yang kayak gitu. Oh, saya awalnya ngerasa biasa aja sih, nggak tahu. Cuman sekedar menjelaskan aja. Nggak tahu kalau itu adalah sesuatu yang wah gitu, yang spesial gitu kan. Dan beliau dosen ini bilang kalau yang seperti ini bikin orang jelas gitu. Jadi mobil sedan warna putih 4 pintu. Jadi kebayang langsung sama orang yang baca gitu. Gimana mobilnya, gimana bentuknya, kira-kira kacanya seperti apa gitu kan. Ya kebayang lah gitu sama itu yang dibilang sama dosen saya gitu kan. Padahal saya awalnya ya nulis apa yang ada dalam pikiran saya tulis, dan nggak nyangka itu adalah sesuatu yang wah gitu, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bisa dihargai lah istilahnya kan. Nah, makanya saya untuk kelanjutannya itu saya ingin pertahankan itu karena dosen saya yang bilang kayak gitu. Dan kenapa saya bisa pertarungannya real fight, kalau saya sendiri bilang itu saya takutnya ini sebetulnya ada yang waduh ini agak kurang detail nih di sini, ada detail yang kelupaan ini ya, itu yang saya takutkan sebetulnya. Jadi syukurlah kalau seandainya Fauzi bilang seperti itu. Jadi ya memang sih mungkin karena saya sebetulnya nggak dari karate sih saya dapat yang kayak gitu, tapi dari nonton film action sih kebanyakan. Film action ya. Iya. Ya, nonton film action, ya sebut aja lah ya. Saya suka penggemar Smackdown. Iya. Jadi dari yang lama sampai yang baru itu saya ikutin tuh, sampai sekarang itu saya ikutin tuh. Jadi gimana mereka bertarung gitu kan banyak tuh di Smackdown, ada yang perkelahian yang biasanya, ada yang pakai senjatanya gitu kan. Nah ya kayak gitu. Jadi kira-kira seperti itulah. Kenapa bisa saya menggambarkan itu? Ya menurut Fauzi kan gitu tadi ya. Jadi makasih karena Fauzi udah bilang saya bisa menggambarkan dengan jelas di pertarungan di chapter awal itu. Ya mungkin karena saya sering melihat hal-hal yang seperti itu. Terbiasa mata saya dengan hal seperti itu. Dan ditambah lagi dengan saran dosen tadi, pertahankan hal-hal detail tadi gitu. Jadi saya biarin lama nulis di bagian ini nggak apa-apa. Yang penting detailnya ketangkep semua gitu. Dari dua hal tadi. Pakai campur tangan dosen ternyata. Iya. Pakai campur tangan dosen. Oke, jadi pertanyaan terakhir ya, kita langsung masuk aja ke apa sih yang sebenarnya Arif pengen sampaikan di luar tadi yang Arif udah jelaskan dan panjang lebar ya. Apa sih yang sebenarnya pengen Arif jelaskan ke pembaca-pembaca tentang dunia tanpa rumus itu gitu? Apa kita bisa bilang main idea ya, kita bisa bilang pesan moral mungkin yang misalnya pengen disampaikan. Pesan moralnya
saya apa ya, percaya salah satu, nggak selalu saya imani sih sebetulnya, tapi salah satu quotes paling terkenal dari Thomas Hobbes itu bilang manusia adalah serigala bagi manusia lainnya gitu. Jadi bagi saya kadang memang ada betulnya gitu. Saya sendiri takut juga. Saya tahu kalau saya pengen buat jahat itu sama orang lain, saya tahu gitu kan. Nah, cuman itu yang saya pengen sampaikan di sini, bahwa yang namanya di dunia ini memang masih banyak yang namanya orang-orang baiknya gitu. Cuman yang namanya orang-orang jahat, seperti yang saya bilang tadi di awal, hanya karena kita menutup mata, menutup telinga, dan tidak mau tahu dengan keberadaan mereka gitu kan, orang-orang jahat itu bukan berarti mereka nggak ada gitu. Saya cuma pengen nyampaikan yang itu sebetulnya, pengen menyampaikan bahwa sebetulnya dunia ini nggak enak dalam apa namanya, dalam fantasi atau imajinasi orang-orang kebanyakan zaman sekarang gitu kan. Tambah lagi zaman sekarang kan banyak tuh yang namanya cerita-cerita cengeng gitu. Gitu kan, drama romantis gitu kan, segala macamnya gitu kan, ya kayak tali sepatunya lepas gitu kan, dipakein gitu kan. Itu paling di mana sih dari sekian banyak kemungkinan gitu kan yang saya temui, nggak pernah kayak gitu gitu. Ya nggak pernah gitu. Dia jalan bareng ceweknya gitu kan, terus ada yang kehujanan gitu kan, dipakein jaketnya, enggak, yang cowoknya tetap lari duluan gitu, nyari tempat berteduh, diikutin sama ceweknya. Itu saya sendiri yang lihat gitu di kampus gitu kan. Ya enggak, jadi saya cuma pesan moral itu, dan bangsa kita ini kok ngomong bangsa sih, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Bangsa kita ini terlalu penakut sekarang itu, menurut saya itu. Orang-orang terlalu penakut, dan mental kita itu masih mental terjajah gitu. Kalau lah seandainya sebuah band, sebutlah favorit saya, salah satu favorit saya itu Superman is Dead, dapat penghargaan di Amerika, dan mereka juga dapat penghargaan di Indonesia. Nah, pasti orang yang akan lebih menghargai yang di Amerika tuh. Saya nggak tahu kenapa, padahal Amerika Indonesia itu sama-sama negara yang berdaulat gitu kan, posisinya sebagai negara itu ya sejajar gitu. Itu yang mental terjajah tadi gitu. Nah, terus mental terjajah, mental penakut gitu kan, masih banyak penakutnya gitu. Jadi karena takut gitu, terus oke lah, ya nggak perlu kita cerita yang ini aja lah, yang enak-enak, yang nyaman-nyaman gitu kan. Nggak usah lah kita lihat yang kayak gitu katanya gitu. Ya itulah yang pengen saya sampaikan. Ide utama dari penulisan Dunia Tanpa Rumus memang kekesalan saya. Jadi isinya itu sebetulnya adalah semacam unek-unek yang saya tulis. Dunia Tanpa Rumus adalah unek-unek yang ditulis oleh seorang Aulia Arif, dan yang mana melihat banyak hal-hal buruk di dunia ini, dan dia menerimanya gitu. Itu aja. Ide the main topik, ide utama dan pesan moral yang pengen saya sampaikan pada orang, ya bukalah mata kalian gitu. Itu aja. Buka mata, buka telinga, terimalah hal-hal seperti itu. Karena dengan menerima hal-hal seperti itulah kita baru bisa mencari yang namanya solusinya, misalnya kan. Baru kita bisa mencari yang namanya apa tindakan penanggulangannya dari tindakan-tindakan seperti itu gitu, dari perilaku dari hal-hal kekejaman, kejahatan dari dunia itu. Karena kalau kita nggak tutup mata mulu gitu kan, gimana mau berkembangnya gitu sih. Oke, jadi menarik sekali ya. Saya sendiri sebagai orang yang pembaca ya, dan sekarang belum selesai, saya jadi berkali-kali lipat lebih tertarik untuk membaca buku tersebut ya, karena mendengar penjelasan dari sang autornya sendiri gitu kan. Dan berharap teman-teman semua juga saya dipanggil autor. Order guys. Simpelnya itulah ya. Ya kayak gitulah. Ya berhentilah mewek, mulailah marah dengan keadaan sekarang ini, berhentilah menutup telinga gitu. Gak apa-apa marah, silakan, gak apa-apa. Ada yang nggak sesuai dengan yang seharusnya gitu kan, kondisi dengan hukum misalnya kan nggak sesuai dengan hukum, melanggar hukum gitu kan, jangan cuek aja, marah nggak apa-apa.
nggak apa-apa kita marah selama itu kan, kalau memang keadaannya nggak sesuai gitu, daripada kita diam cuman nggak mau tahu gitu. Dan nulis juga salah satu apa ya, bentuk kita mengekspresikan kemarahan kita pada keadaan gitu, bukan dengan hal-hal yang negatif, bukan selalu dengan hal yang negatif. Ya gitulah. Iya. Baru nulis. Baru nulis. Sepertinya Anda lebih pro daripada saya, Bung. Saya baru belajar, gak tahu gimana cara ini kan. Saya udah bilang kayak kan saya suka ngebacot orangnya, yang kalau ngebacot ya ngebacot, nggak ada titik komanya di intonasi kan. Kalau di buku harus jelas di mana titik koma, di mana kutipnya. Dia masih perlu banyak belajar lah saya itu. Pemula betul. Oke baik, Bro, terima kasih banyak ya udah mampir ke ruang online kita pada malam. Saya harusnya terima kasih karena sudah diundang untuk melakukan jobek ini. Judge our book by its content gitu kan. Jadi menilai buku bukan dari covernya tapi dari isinya. Nah, gimana nih pendapat Bro? Kalau misalnya ada orang yang bilang gitu, judge lah buku dari kontennya bukan dari covernya. Karena peribahasa itu sudah jelas-jelas bilang kan, don't judge the book by its cover gitu. Tapi itu yang terjadi di semua Gramedia, di semua toko buku. Orang menilai dari buku covernya dan juga penerbitnya gitu. Dan juga penerbitnya gitu kan, siapa autornya juga kan. Ya autornya misalnya kalau udah nama-nama gede itu, ini pasti bagus nih, padahal belum baca gitu kan. Ya gitulah namanya. Mungkin bisa jadi ide juga tuh buat Dunia Tanpa Rumus 2 ya. Mungkin akan ada yang barusan loh. Yang barusan itu melihat orang dari sekitar tampilan luarnya aja gitu kan. Ya bisa. Ya mantap lah. Masukkan ide buat Dunia Tanpa Rumus yang kedua itu. Kan sekarang masih ditulis. Belum selesai gitu kan. Ya memang pandangan kayak gitu sih kebanyakan orang kan. Ya kemasan gitu. Kita nggak menutup mata lagi ya. Kalau beli kopi di kedai-kedai kopi, nggak usah lah sebut merek, yang apa namanya, bulan box itu ya. Kan paham maksudnya kan sih? Di bulan box itu pasti pasti kayak mahal gitu kan. Rasanya itu sendiri belum tentu bisa mengalahkan kopi di warkop gitu. Yang cuman ada 4 ribuan gitu. Ada di kopi mahal tetap ada juga yang keracunan kan? Ya, walaupun mahal ada juga yang keracunan gitu kan. Nah, itulah memang kebanyakan ya manusia lah namanya ya. Ini bisa jadi ide Dunia Tanpa Rumus kedua sih. Manusia memang kebanyakan ya karena indera pertama yang itu kan memang mata gitu kan. Paling awalnya itu dulu kan mata, setelah itu baru telinga gitu kan, dan lain-lain. Jadi memang mungkin kalau orang lihat bukunya terbitan Gramedia, terbitan inilah, terbitan itulah, ini bukunya pasti bagus, pengarangnya si A, ini pasti bukunya bagus. Kok pengarangnya si B yang kurang terkenal nih, siapa sih? Sok-sok nulis juga gitu, sok-sok nulis segala gitu kan. Padahal belum tentu isinya buruk gitu, belum tentu isinya tidak baik, tidak bagus. Jadi memang untuk orang Indonesia kebanyakan sendiri ya kayak gitu, masih kayak gitulah. Nah, kita menerimanya itu lagi, kembali kita terimalah yang seperti itu. Dan mungkin kita perlu kayak menanamkan berjuang juga lah namanya. Kan dari setelah kita menerima keadaan yang buruk itu, kita baru bisa memikirkan ke depannya gimana solusi untuk melawannya atau menanggulangi permasalahan itu. Nah, sekarang saya memang udah menerima, memang kebanyakan orang Indonesia itu melihat sesuatu dari tampilan luarnya. Nah, gimana lagi ke depannya, apakah para kita sebagai penulis amatir yang seperti saya sekarang ini tentu harus berusaha ekstra gitu kan dibanding penulis-penulis yang udah terkenal gitu kan. Kalau mereka jalan ya saya lari gitu kan, kalau mereka lari ya saya naik ojek gitu kan, biar gitulah kira-kira gitu. Jadi memang harus berusaha ekstra. Begitu juga mungkin untuk pihak
pihak penerbit gitu kan. Jadi harus lebih ekstra lagi kalau dalam berusahanya dibandingkan dengan penerbit-penerbit yang udah top gitu, yang terkenal gitu. Ya, makanya Gitu sih. tadi kan sebagai usaha lebih kan. Tidak ada penerbit yang mengundang penulis untuk wawancara. Makanya saya bilang terima kasih sekali. Oke, Oke, tunggu kesempatan. itu aja sih Luar. untuk malam Ya. ini. Terima kasih banyak ya udah menemani kita di malam ini ya. Em, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Mungkin sampai jumpa di video berikutnya, guys. Oke, dan terima kasih sudah mengundang. Iya. Terima kasih sudah mengundang. Dan pesan bukunya guys. Iya, pesan bukunya, guys. Dah.